Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Apa? Apa kabar semuanya? Salam hangat, jabat erat. Kali ini saya ingin melanjutkan membahas mengenai temuan, saya ulang sedikit ya, seseorang yang bernama Pak Ruben. Saya nggak tahu dia di mana lokasinya. Konon dia seorang insinyur teknis, di mana dia menemukan atau membuat suatu invensi, ya, suatu inovasi, ya, membuat udara menggunakan aerator. Ya, jadi fungsi aerator itu kita tahu biasanya untuk digunakan di akuarium, tetapi kemudian sekarang dia manfaatkan di situ juga untuk bisa memberikan udara kepada manusia. Oke, itu sudah saya bahas pada konten saya yang sebelumnya. Kalau ada yang belum menonton nih, saya kasih lihat di listnya di sini. Nanti tonton deh di situ. Ya nih di sini nih. Oke, ya itu judulnya. Menguji ide pembuatan oksigen yang mudah atau murah saya bilang dan bermanfaat. Ya, idenya adalah mudah dan murah. Oke. Ya. Nah, tetapi saya tidak ada kata-kata mengganti. Oke. Ya, jadi ini bukan untuk sesuatu mengganti oksigen yang murni Anda bisa tabung, nggak kayak gitu. Ya. Nah, bagian ini saya akan lanjutkan dengan dua part. Part pertama adalah ide pemikiran kenapa saya mendukung idenya si Pak Ruben tersebut. Ya, kendalanya adalah bagaimana sulitnya dalam memperoleh tabung. Yang kedua nanti part yang berikutnya adalah saya menjelaskan mengenai suatu pendalaman dan pengembangan dari idenya Pak Ruben yang perlu kita perhatikan, ya, perlu kita cermati. Karena kalau salah penggunaannya hati-hati, malah justru akan ada bakteri yang terhirup di situ. Ya, karena ini setelah saya melakukan pembelajaran, oke, jadi saya pelajari lagi, oh ada beberapa hal, ada satu masalah yang perlu kemudian bisa kita eliminir, bukan berarti kemudian kita batalkan ide tersebut, ya, kita bisa mengeliminir. Kenapa nggak dibatalkan saja? Saya kasih tahu, kenapa nggak dibatalkan? Nih, idenya begini. Bagi yang pernah mencari oksigen, oke, coba deh, ya. Saya pernah 2 hari terakhir ini, makanya sekarang bikin kontennya. Dalam 2 hari ini saya mencari oksigen, ya nggak keliling, tetapi saya lewat telepon. Saya butuh, kemudian diberikan sama teman-teman, banyak sekali memberikan referensi. Ini ada daftar penyedia oksigen. Wah, saya teleponin. Banyak. Nggak cuma 1-2 loh penyedianya. Ternyata apa? Di Jabodetabek itu tersedia ada tidak kurang dari 50 stasiun pengisian. Saya berani ngomong gini kenapa? Ada listnya, saya udah perhatikan. Saya tidak mungkin kan mencari ke Bogor ya, tetapi saya cari yang masih sekitar. Bekasi juga nggak kejauhan. So, Jakarta, Tangerang, sama Depok, saya teleponin ya. Telepon satu-satu semuanya. Tiap ditelepon, ada yang sibuk, ada yang nomornya tidak valid, ada yang tidak mengangkat. Dan syukur-syukur akhirnya ada yang mengangkat. Udah alhamdulillah dong. Pas yang mengangkat bilangnya apa? Oksigennya habis. Ya, dari mulai dia tidak mampu mengisi karena liquidnya juga sedang kehabisan, sampai memang dia tidak mempunyai stok oksigen, tidak mempunyai stok tabung. Ini kayaknya kita bilang normal begini. Wah, itu karena yang mungkin lagi sibuk aja, kenapa nggak menunggu? Bayangkan yang saya bilang tadi, ada 50 station, sementara yang mencari para korban COVID di Jakarta saja. Nih, saya kasih lihat listnya. Saya sendiri nggak hafal hari ini berapa ya. Itulah konsumen yang mencari tabung ini. Anggap si pemilik stasiun gas ini mempunyai sekarang 100 tabung baru yang available. Dikalikan 50, baru hanya ada 5.000. Sementara yang butuh segitu banyak. Jelas ini tidak cukup. Oke? Kalau nggak cukup bagaimana? Mau kita diamkan? Tidak mungkin. Di rumah kita ada orang yang kita sayangi yang sedang megap-megap membutuhkan oksigen ini. Ya, dan namanya nggak ada, nanti kemudian dia udah ada, akhirnya udah makin lemah. Atau pada saat nanti dia membutuhkan, misalnya kita nggak tahu nanti ternyata kemampuan inhalasinya ya, menghisapnya itu berkurang, sehingga kebutuhan oksigennya butuh tinggi, tetapi kita tidak punya tabungnya. Bisa berbahaya kan? Nah, jadi ada yang mencoba menyiapkan, gitu lah, kita siapkan ini. Tetapi juga saya nggak tahu, mungkin di luar sana ada yang menghimpun, mengumpulkan lah, kita bilang mungkin menimbun ya tabung untuk keuntungan pribadi, bukan untuk kemanusiaan. Memang jahat, dan kita bilang itu orang jahat banget kayak gitu. Tetapi nggak bisa kita hindari, namanya kejahatan itu nggak kelihatan nyata, butuh kekuatan sekuat kepolisian untuk bisa membongkar jaringan.
Kita mau menunggu sampai polisi membongkar jaringannya. Kasihan juga polisi banyak agenda-agenda lain. Pasti lagi mengejar orang yang kayak gitu. Tapi sebelum terkejar, kita dikejar dengan waktu. Yaitu pengadaan oksigen untuk kita sendiri. Oke? Ya. Nah, kemudian sekarang kita bicara tabung. Tabung yang ada itu ada 3 jenis. Ya, 1 meter kubik, 3 meter kubik, dan 6 meter kubik. Yang 3 dan 6 justru masih lebih available dibanding yang 1. Kalau kita beli yang 3 sama 6, come on. 3 meter kubik itu tabungnya gede, panjang-panjang. Anda tidak cukup sendirian untuk bisa mengangkutnya, membawanya. Ya, nah apalagi kalau dimasukin ke dalam mobil, nggak bisa, butuh pick up karena itu panjang. Ongkosnya jadi akan tinggi. Oke, belum lagi di stasiun pengisian tidak semudah Anda tinggal bawa tabung yang panjang kemudian akan diisi. Mereka ada punya schedule karena kalau yang panjang diisinya itu bukan tegak tetapi ditidurin. Karena panjang-panjang banget, ya. Jadi butuh dikumpulkan semua yang panjang, baru mereka melakukan pengisian. Tidak semudah datang bawa satu kemudian diisi, nggak gitu. Oke, ya itu bicara 3, belum lagi harganya. Ya, nah dalam pengangkutan kalau emang kebutuhan Anda lebih dari 1 tabung, lebih baik beli tabung yang 1 meter kubik, tetapi beberapa, 2 biji atau 3 biji. Ya, dengan demikian Anda membawanya tinggal ditenteng. Itu kan ada kayak kepalanya gitu, kayak kepala kerannya dipegang aja. Tenteng. Saya tahu itu kenapa? Saya dulu diver. Dan kerjaan kita diving itu kalau kita mau diving ya kita dari mobil, angkut ke mobil, tabungnya kemudian nanti dari mobil masukin ke kapal, pulangin dari kapal masukin mobil, dari mobil pulangin lagi ke stasiun pengisian. Kerjaan kita kayak gitu terus. Ya kita nggak bawa satu-satu tenteng gini, kita angkut pegang kepalanya, kita jinjing. Masih mungkin membawanya kayak gitu loh. Nah, sekarang dengan adanya kasus yang ini, saya teringat waktu zaman saya diving dulu. Wah, berarti lebih mudah memang membawa yang 1 meter kubik, gitu ya, tinggal di tenteng ya. Dan dimasukkan di dalam bagasi juga jauh lebih muat di sedan biasa, yang kendaraan biasa-biasa yang banyak umum digunakan orang lah. Clear. Tetapi memang kesulitan 1 meter kubik ini bukan main, gitu loh. Ya. Nah, saya aja mendapatkan dengan harga 1 jutaan dan kemudian ditambah regulator ini itu dengan pajak, jadi total saya terkena sekitar 1,7 ya. Itu pun saya tidak bisa membeli 2. Saya pengennya 2, tidak bisa karena saya gunakan jatah seorang saudara saya yang memang digunakan untuk karena karyawan atau mantan karyawan gitu ya. Yang jadi hanya dibolehkan karena itu urusan kemanusiaan. Kalau umpamanya udah lebih udah bukan kemanusiaan nih, jangan-jangan dikira mau berdagang gitu ya. Make sense, kita nggak bisa melawan, itu namanya suatu regulasi. Paling tidak syukur bahwa kita sudah mendapatkan 1 tabung. Oke, nah sekarang tabung yang ada di pasaran ternyata ada yang harganya 500-an, 600-an. Kalau kita cari di Google ya ke beberapa marketplace, saya nggak sebut nama marketplace-nya lah, kita tinggal saya tahu ya yang namanya depannya pakai T, yang S, yang B, dan lain sebagainya. Itu kalau kita cari ada tabungnya 500-600-an ribu. Tetapi Anda coba menelpon, nggak diangkat-angkat, nggak bisa terus gitu loh. Ya, jadi bukan, oh ini ada nih gampang, coba aja ditelepon. Susah, karena tadi saya bilang ada kendala-kendalanya, banyak yang menghubungi ya. Belum lagi nanti nggak available. Ya. Dan ada juga yang melakukan penipuan. Ya, penipuannya ini apa? Dia memberi gambar seolah-olah dia penyedia tabung, tetapi mintanya itu dibayarin dulu. Ya, dia dari penyedia layanan yang bukan marketplace, ya, suatu layanan sosial media. Ya, depannya huruf konsonan, saya bilang pakai huruf I lah, Anda pikiran sendiri. Ya, di situ orang banyak masuk ke sana ya, untuk mencari tabung. Otomatis mungkin dilihat oleh si pelaku ini, dia menyediakan tabung, orang terpancing untuk mungkin langsung mentransfer. Nggak lama kemudian ditutup. Ya, layanan tersebut ditutup. Kebetulan ada yang mengedarkan, memberitahukan, sempat ada fotonya dia buat ya, jadi sebelum itu layanan tersebut ditutup. Nah, ada orang yang jahat yang kayak gini. Saya nggak mau membahas kejahatannya, itu di luar telematika. Tetapi paling tidak kita tahu bahwa di sosial media aja ada yang menyempatkan ya keadaan ini dengan untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang memang sejahat seperti itu. Oke? Ini kejahatan dan tabung. Jadi bicaranya dapat nggak dapat. Oke? Ya. Nah, sekarang andai kata Anda suruh menimbang, ya kayak saya lah. Ya. Saya memilih untuk memberikan oksigen yang tabung kepada keluarga saya, ataukah saya memberikan aerator yang ketahuan lebih murah, listrik, dan kemudian biayanya sangat murah. Mau pakai aerator karena ngirit. Kalau penggunaan aerator karena mengirit, berarti Anda jangan nonton ini, segera matikan. Salah besar Anda menonton ini karena memikirkan bahwa untuk mengirit.
kita bicara sama keluarga yang kita cintai. Ya, dengan demikian berarti harga harusnya kita udah upayakan. Ya, cuma sekarang dengan uang yang kita miliki sekalipun mencari tabung itu tidak mudah. Ya, ada cerita malah dari rekan saya sama pemanah, baru tadi pagi diceritakan ada orang sampai nangis-nangis seorang ibu karena tidak bisa mendapatkan tabung. Padahal kelihatan ibu ini sanggup, mampu, tetapi nggak available. Bayangkan, jadi kita punya uang aja sekarang nggak cukup. Nah, tetapi juga jangan berpikir ngirit, mau cari yang murah. Kalau kita berpikirnya ngirit, berarti nanti Anda berpikirnya apa? Oh, udah penghematan. Jangan-jangan nanti uang yang Anda hemat untuk pengisian jadi pakai aerator, dimanfaatkan untuk hal yang lain yang tidak benar, nonsens. Jangan, kalau udah bicara keluarga, Anda pikirkan ya kalau memang bisa berikan tabung. Oke, ya tabung oksigen. Ketahuan udaranya lebih murni dan lebih baik, lebih steril. Oke. Tetapi kalau tidak bisa dan kemudian Anda tidak sempat apa-apa lagi, ya mau nggak mau, maka Anda menggunakan solusi apa? Yang aerator. Itu kenapa saya mendukung ya pemikiran saya ke sana. Oke? Ya. Nah, sekarang Anda mengerti. Nah, pertimbangannya. Kalau kita timbang lagi, sekarang bicara kapasitas, bicara ke kadar udara di dalamnya, ya. Nah, ada yang bilang bahwa dengan pakai aerator di sini karena ada udara yang menggelembung keluar, nanti itu jadi ada udara uap basah semuanya, dan uap basahnya itu bisa terhirup sama pasien dan kemudian pasien bisa nanti paru-paru basah. Itu orang antara mengerti apa nggak mengerti mengenai paru-paru basah. Mau saya bilang nyinyir ya kalau dia kayak lebih pandir, mau dibilang pandir kalau dia cuma nyinyir. Orang yang bilang paru-paru basah karena akibatkan menghirup udara yang dari air, itu kayaknya perlu baca lagi deh. Tubuh kita, paru-paru kita udah diciptakan bahwa kalau ada resapan, ada air sampai masuk aja, bang, tubuh membatukan sehingga mengeluarkan air tersebut. Karena sudah ada benda asing yang lain yang masuk ke paru-paru. Kita minum, salah minum, ketelan ke paru-paru, bang, langsung paru-paru menendang pada saat itu juga membuang air tersebut keluar. Kita akan batuk berkali-kali kan sampai dia akan keluar. Logikanya udah seperti itu. Nah, begitu pula kalau ada uap yang uap air yang masuk, terserap masih sebagian, tidak semua tapi terserap. Lalu apa bedanya aerator dengan humidifier? Dengan tabung oksigen? Oh, dia lebih bersih. Tabung oksigen kalau Anda lebih dari 5 liter per menit, Anda harus menyiapkan humidifiernya itu diisi dengan air, dengan cairan. Ya, cairan yang steril. Tujuannya apa? Untuk melembabkan, karena si oksigen itu kering. Jadi bayangkan dengan oksigen, tabung oksigen aja, kalau Anda yang baru tahu, itu bahwa ternyata dibutuhkan untuk air itu untuk melembabkan. Ya, nah, kapan kita butuh lebih? Kata di bawah, saya bukan orang medis. Ditanyakan orang medis, kapan kebutuhannya di situ. Tapi paling tidak, it does that to humidify, kita membutuhkan apa? Water, airnya itu sendiri. Oke? Ya. Nah, jadi sekarang solusi yang air di sini, oke, kita sudah terjawab. Nah, apakah air itu secara medis akan menjadi paru-paru basah? Saya udah baca lagi di internet. Penyebab paru-paru basah itu ada 3. Virus, bakteri, dan jamur. Gak ada air. Ya. Nah, ketiga yang ini penyebab. Dan kemudian kenapa jadi paru-paru basah? Yaitu suatu istilah medis. Saya nggak masuk lagi ke arah sana ya. Tetapi kita tahu. Nah, ini yang harus kita hindari. Jangan sampai ada virus, bakteri, dan jamur ini yang masuk. Apakah dengan aerator itu ini tidak akan terhindar? Mungkin tidak, akan tetap masuk karena kan udara bebas yang kita handap. Kayak kita menghirup ini aja, kalau udaranya ada bakteri ataupun virus ataupun jamur yang bisa mencetus untuk menjadi timbulnya paru-paru basah, maka akhirnya kita akan mengidap paru-paru basah tersebut. Dengan ataupun tanpa lewat aerator. Tetapi kalau udaranya ini sendiri bersih dari bakteri, virus, dan jamur tadi, ya, paling tidak yang penyebabnya paru-paru basah, maka otomatis dia lihat aerator juga tidak apa-apa. Menurut saya loh. Oke? Ya. Clear yang soal paru-paru basah ya. Nah, kemudian kita bicara kandungan udara sekarang. Kandungan udara katanya udara itu ada sekian persen mengandung yang ini. Ya. Kita tahu bahwa yang dibutuhkan manusia itu adalah udara dan segini gede yang ada oksigennya itu 21%. Oke, kenapa nggak 30? Kenapa nggak 40, 50? Allah yang lebih mengerti hal itu. Paling tidak kalau kita bilang secara logika, oh berarti manusia hanya membutuhkan 21% dari udara ini sudah bisa cukup untuk menghirup dan kemudian hidup. Yang menghirup dan hidup. Oke. Nah,
21% itu kalau kita masukin kemana-mana berarti besarannya adalah persentase. Berarti udara yang masuk nanti ke hantar juga 21%-nya itu adalah udara oksigen yang bisa dihirup dan kemudian insya Allah bisa bermanfaat. Ya, mungkin kalau kita didorongnya pakai kipas angin juga bisa, ditaruh dekat sini, kipas aja dinyalakan, udaranya jauh lebih masuk. Tinggal tidur pakai kipas, pasti udara akan masuk. Tapi kipas itu akan mendorong bakteri dan kotoran, debu apa segala langsung ke depan hidung ya. Bisa-bisa malah kita langsung alergi atau apa juga terkena, ya kan? Tetapi kandungan udaranya yang masih bisa masuk. Nah, dengan kayak model aerator di sini yang cuma lewat selang, otomatis hal tersebut bisa sedikit lebih teratasi menurut saya. Oke ya. Tapi correct me if I'm wrong gitu loh cara dari sini. Nah, kembali yang jadi di sini jangan melihat di sini sebagai pengganti ataupun alternatif yang lebih murah ataupun kemudian penggantian dari situ. Kalau tidak ada tabung baru pakai ini. Tapi kalau Anda masih punya tabung dan bisa available mencari tabung, pasien masih bisa menunggu, carikan tabung, masih jauh lebih baik. Oke, pada keadaan normal nanti udah nggak pandemi ya, mungkin di situ. Tapi sekarang bicara emergensi, orang yang Anda sayangi lagi megap-megap, apa yang Anda bisa lakukan? Ya pakai solusi ini. Nah, kalau saya bicara dari dukungan, ya, karena saya belum melihat ada solusi yang lain. Kecuali ada yang berpikir, oh ada solusi yang mau lebih baik, umpamanya di mana-mana. Ayo kita diskusikan, duduk bareng. Ya, madu basi. Mari duduk bareng diskusi. Oke? Dengan demikian berarti kita bisa mendapatkan suatu solusi yang lebih baik. Sempat saya baca di somewhere, di situ ada yang menyinyir. Dia bilang, oh kalau gitu ya udah, kalau memang pakai aerator bisa, kenapa nggak pakai yang tabung nggak itunya aja, yang kayak di pompa ban itu kan ada kompresor. Kompresor tersebut menciptakan polusi berupa knalpot. Yang knalpot di situ masa mau dalam ruangan. Belum lagi polusi suaranya kenceng dong kayak gitu. Belum lagi tekanannya, itu tekanannya begitu tinggi, mobil aja sampai keangkat. Padahal manusia tidak butuh udara yang sampai sebanyak itu. Ya, belum lagi harganya kompresor itu sangat mahal. Ya tidak bisa dibandingkan. Jangan berpikiran picik dan kemudian nyinyir yang kayak gitu. Enggak, di sini sebenarnya aerator nggak ada suaranya, murah, didapatkan di mana-mana, mudah. Ya kemudian beratnya ringan, dimasukin dalam ruangan, nggak ada knalpotnya, nggak ada polusi yang dicari akibatkan. Ya otomatis masih lebih solving daripada kompresor. Nah kalau gitu pakai yang alat yang di situ umpamanya ada kan ada pencipta oksigen, ada ya. Saya nggak tahu mereknya, nggak sebut lah. Nah itu sebenarnya pengganti si tabung daripada tabung, ini alat ini yang mau penyaringan. Alatnya harganya 8 juta. Udah mahal kalau menurut saya sih nggak sanggup. Oke. Dan udah 8 juta itu, kemudian itu pun stoknya 0. Ya, saya nggak tahu seberapa efektifnya gitu loh. Dalam kondisi sekarang yang kita bahas di sini, kalau kita bisa tabung, ya tabung. Saya bilang nggak sanggup ya kalau memang ada dan kemudian kita bisa available, mau nggak mau kalau kita anggap itu penting, kita harus mengadakan, mengupayakan yang pakai alat itu. Tetapi alat tersebut sendiri tidak tersedia. Kalau kesediaan alatnya aja kurang, jangan-jangan nanti spare partnya ataupun apa segalanya masih kurang. Nah, saya baru ngomong Jabodetabek, bagaimana se-Indonesia butuh dan kemudian pelosok-pelosok. Yang kena COVID di mana-mana sampai ke pelosok, sampai ke daerah-daerah. Kalau availability tabungnya di sana nggak ada, ya solusi yang aerator di sini masih yang lebih mungkin. Oke? Ya, itu saja. Dan silahkan Anda lanjut, kalau saya bilang tonton untuk mendengarkan ulasan saya yang lebih mendetail mengenai pengembangan dan kemudian pendalaman dari teknologi aerator tersebut. Oke, itu saja.